Halo zodiak Capricorn, jumpa lagi dengan saya Angel Tarot Indonesia di pembacaan tarot bulanan. Dan saat ini kita akan membaca kartu yang dimana tebaran ini juga agak berbeda dengan tebaran-tebaran kartu yang lain. Dan oleh karena itu saya jelaskan dulu di awal bahwa pembacaan tarot ini adalah pembacaan yang bersifat general reading, umum, karena energi yang saya tarik adalah energi kolektif atau random acak sifatnya. Sehingga pembacaan ini bisa resonate untuk kalian, bisa juga tidak. Jadi cek Sun, Moon, Rising, dan Venus teman-teman dimanapun berada. Dan juga saya memberi saran kepada teman-teman semua dimanapun berada agar supaya menjadikan video tarot ini sebagai sebuah sarana hiburan, motivasi, dan inspirasi dimanapun kalian semua berada. Oke? Dan bagi teman-teman yang ingin menghubungi saya secara pribadi, ingin konsultasi kepada saya pribadi, bisa menghubungi saya sesuai dengan informasi yang tertera di kolom deskripsi di bawah video yang teman-teman tonton saat ini. Oke? Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Angel Tarot Indonesia agar tidak ketinggalan setiap video-video yang saya unggah di channel YouTube Angel Tarot Indonesia ini, ya. Nah, kita mulai dari tema sepanjang bulan November tahun 2023 untuk zodiak Capricorn. Untuk zodiak Capricorn, ini untuk kalian di tema sepanjang bulan ini. Tema untuk sepanjang bulan ini untuk zodiak Capricorn dari alam semesta untuk kalian semua. Oke, kita lihat. Nah, mungkin beberapa di antara teman-teman yang zodiaknya Capricorn, mungkin ada yang melihat ke belakang tetapi dengan alih-alih melihat yang ke belakang sebagai hal yang indah daripada hal yang terjadi saat ini. Ayolah. Di sini kartunya mengatakan lepaskan masa lalu. Saat melangkah maju, kamu tidak bisa terus menoleh ke belakang. Lehermu sakit dan kepalamu akan pusing. Kamu tidak akan bisa melihat masa depan dengan baik. Lepaskan beban yang membebanimu. Coba maafkan masa lalu dan jangan menoleh lagi ke belakang. Mungkin awalnya akan terasa sulit, tetapi yakini bahwa mengakhiri sesuatu selalu berarti akan ada awal yang baru. Berjalanlah maju, harapan baik di masa depan menantimu. Amin. Nah, di sini dari Oracle 99 Miracle karya Koko Iyo dan Tarot Bundari, di sini saya melihat beberapa di antara teman-teman yang zodiaknya Capricorn ini mungkin masih ada yang melankolis dengan konteks masih suka mengenang masa lalu, dalam artian masih menginginkan sesuatu terjadi terulang di masa lalu. Ayolah, sesuatu yang terjadi di masa lalu jadi pelajaran, dan apa yang jadi pelajaran di masa lalu dapat kita terapkan saat ini untuk membawa perubahan di kehidupan kita mendatang. Oke? Nah, mungkin ada yang mungkin membuat kamu teringat lah, jadi melodrama tersendiri lah kalau terjadi di situasi saat ini. Energi sekitar zodiak Capricorn di November tahun 2023, kalau saya lihatnya itu tada. Oke. Beberapa di antara kalian zodiak Capricorn dimanapun kalian semua berada, energi sekitar kamu saat ini seakan-akan menghalangi jalan kamu untuk bergerak maju. Dan itu yang membuat kamu merasa seakan-akan aduh lebih enak kemarin daripada sekarang, lebih enak sebelumnya, lebih dimudahkan, kok sekarang agak ruwet kayak gitu. Tapi di sini lebih banyak itu mengacu kepada pemikiran kamu saja, karena bahwasannya di balik kesulitan itu Tuhan sudah memberi jalan. Namun sadar atau tidak, hati kamu sudah menuntun itu, cuma kamu yang terlalu banyak beralasan. Kadang orang ketika dikasih tahu yang benar malah ngeyel bilangnya tapi kan akhirnya nggak jalan. Biasanya kayak gitu. Jadi follow your heart. Eight of Swords berbicara tentang ikuti kata hatimu. Ketika mata tertutup, ketika tangan diikat, kakimu masih bisa melangkah, berarti sesuatu yang tidak kelihatan dalam diri kamu, yaitu batinmu, itu yang membuka matanya untuk mengarahkan kamu. Percaya pada inner knowledge, inner guidance, pengetahuan dari dalam dan juga tuntunan dari dalam untuk keluar dari masalah kehidupan kamu di sepanjang November tahun 2023 ini, apapun kondisinya, ya. Nah, untuk kondisi kalian keuangan kamu di sepanjang bulan November tahun 2023 ini untuk zodiak Capricorn, dan untuk kondisi cinta dan hubungan Capricorn sepanjang November tahun 2023, dan untuk kesehatan dan
juga peristiwa atau kejadian penting, tapi kondisi panjang bukan ini ya. Oke, itu 2, 3. Oh, ini 3. Good. Dan juga hal penting yang dapat kamu capai di sepanjang bulan November tahun 2023 ini adalah oke. Nah, di sini kalau saya lihat dari kondisi current keuangan zodiak Capricorn ini di sepanjang November tahun 2023 ini aman-aman saja, stabil, tapi nggak nambah, nggak kurang. Jadi stabilitas itu ada. Cuman ya ini, kalau dia stabil dan tidak terlalu nambah atau tidak berkurang, kamu diminta untuk hemat. Hemat karena apa? Karena bisa jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga di sepanjang bulan November tahun 2023 ini. Jadi di sini berkat itu ada, tapi berkat itu hadir dalam kehidupan kamu untuk mengantisipasi situasi kamu di sepanjang bulan ini. Jadi Tuhan itu baik kepada kita semua. Namun kadangkala kita yang mempunyai keinginan yang terlalu banyak, yang tanpa sadar tidak mensyukuri kebaikan Tuhan, dan tanpa sadar juga tidak memperhatikan apa yang jadi prioritas atau apa yang jadi kebutuhan kita yang paling mutlak atau yang paling utama saat ini. Jadi sepanjang karir itu bagus, baik, tetapi kalau kamu ingin sebuah perubahan berarti ada sesuatu yang harus kamu lepaskan. Jadi kayak ibaratnya kamu kalau ingin sesuatu yang besar, kamu harus invest. Invest itu kayak kamu harus keluarkan sesuatu, dana kah atau apapun lah yang setidaknya menjadi sebuah pertaruhan modal atau apapun untuk mencapai sebuah kesuksesan secara finansial kayak gitu. Jadi untuk dapat hal yang banyak harus ada keluar juga, harus modal juga sebenarnya untuk baik kamu yang punya usaha. Nah, di sepanjang bulan November tahun 2023 ini kalau saya lihat dari segi percintaan kamu, mungkin beberapa di antara kalian zodiak Capricorn yang single mungkin masih ada pemikiran tentang hubungan di masa lalu. Mungkin bayangan si mantan masih menutupi, masih membayangi kehidupan kamu saat ini. Mungkin ketika ada orang baru datang dalam kehidupan kamu, ketika kamu lihat gejalanya mirip dengan mantan kamu yang nyanyain kamu atau ninggalin kamu atau malah mengecewakan kamu, membuat kamu jadi pesimis menghadapi orang baru. Dan di sini kartunya berpesan kepada kamu bahwa kehidupan ini juga berbicara tentang bagaimana hatimu diarahkan oleh Tuhan melalui alam semesta untuk lebih sadar akan diri, dan juga secara spiritual kamu disini diminta untuk terbuka bahwa yang namanya cinta itu juga bersifat timbal balik. Kalau tidak satu frekuensi jangan dipaksakan. Dan kalau seandainya langgeng itu adalah bagian dari keputusan kalian kamu dan juga termasuk dalam rencana dari Sang Ilahi dalam kehidupan kamu agar supaya kamu bahagia. Di sini kamu diminta untuk melepaskan sisa-sisa hubungan masa lalu. Melepaskan di sini bukan berarti melupakan ya, karena mau bagaimanapun kita masih mengingat. Tetapi melepaskan sini artinya kamu mesti legowo, ikhlas jadi orang. Ketika kamu mau melepaskan energi keikhlasan, maka hal yang baru datang ke depan kamu dengan lebih penuh dengan energi positif dan penuh warna. Oke, jadi di sini kamu tidak perlu merasa kecewa kalau sudah lewat jangka waktu lama. Ngapain masih dipertahankan rasa kecewa itu? Saatnya untuk membuka lembaran baru. Dan kalau kamu berpasangan, kalau kamu kecewa sama pasangan kamu harus ingat bahwa tidak ada satupun pasangan di dunia ini yang sempurna. Oke, jadi saling mengisi kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Oke, nah kalau dilihat dari kesehatan, beberapa di antara kalian di sini sedang dalam masa pemulihan, dan di sini kalian diminta untuk mengkonsumsi suplemen atau obat, tapi jangan yang bahan kimianya ini ya. Atau mungkin beberapa di antara kalian mungkin suka yang herbal, jamu misalnya, jamu kesehatan, bukan jamu kuat ya. Jamu kesehatan atau obat-obat yang mengandung buah, sari buah, atau minumlah jus misalnya ya. Karena di sini beberapa di antara kalian ini mau dibilang sakit enggak, tapi lebih kecapek aja. Jadi kalian itu butuh imbus, kalian butuh sumber energi dalam tubuh fisik kalian juga di sini kalau saya lihat dari segi kesehatan. Nah, untuk
peristiwa atau kejadian yang penting sepanjang bulan November tahun 2023 ini untuk kalian semua zodiak Capricorn. Di sini mungkin ada situasi yang membuat kalian itu harus menahan diri atau bersabar. Terlihat dari apa? Kartu The Hangman. Kartu The Hangman, gambar orang digantung terbalik tapi dia tenang dan begitu stabil secara emosional. Dan di sini katanya mengatakan bahwa mungkin meskipun di sepanjang November ini kamu merasa ada kemelut kisah drama seperti drama sinetron di sepanjang November ini, tetapi ketika kamu menemukan inner peace, rasa damai di kedalaman diri kamu, kamu tidak akan tergoyahkan, kamu tidak akan salah langkah di sini. Jadi follow your heart is always speak the truth. Jadi kata hatimu dalam kondisi ketika kamu sedang stabil, maka dia akan bicara hal yang benar kepada kamu. Dan di sini katanya katakan bahwa kuasai dirimu, kamu tahu kamu harus ngapain. Dan di sini kamu diminta untuk lihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Karena kenapa? Karena ketika itu terjadi dan kamu ingin paksakan agar berubah, itu kadang-kala menimbulkan masalah baru. Jadi tenang-tenang aja, nggak usah buat gerakan tambahan deh untuk sepanjang bulan ini. Kalau kamu melihat situasinya memang belum bisa kamu buat perubahan yang signifikan, karena ada waktu dan tempat yang tepat untuk membuat sebuah gebrakan. Kadangkala seperti itu. Jadi kadangkala kita harus mengikuti alur kehidupan ngalir, kadang-kadang kala kita juga harus melawan arus. Semua itu ada waktunya. Jadi pelajari baik-baik situasi kamu saat ini, oke? Jadi cari amannya aja dulu saat ini. Terlihat dari mana? Kartu The Temperance. Jadi kamu tuh banyak tahu, cuman kalau kamu banyak tahu, kamu jangan hanya diam, tapi sikapi, oke? Nah, di sini ada kartu Nine of Swords berbicara tentang hal penting apa yang dapat kamu capai bulan ini adalah dimana pada akhirnya kamu butuh istirahat. You need a rest. Nggak usah terlalu banyak menghabiskan diri kamu dengan hal-hal yang tidak penting sepanjang bulan ini, tapi fokuslah pada perkembangan diri kamu pribadi dan kesehatan kamu. Itu lebih baik deh daripada yang aneh-aneh. Lepaskan masa lalu, gak usah terlalu membicarakan tentang orang-orang atau situasi di mana kamu masih belum bisa melepaskan itu. Jadi kayak jujur pada diri itu lebih baik daripada kamu fake di luar sana, oke? Demikian pembacaan kita kali ini. Banyak-banyak cinta, kasih sayang, anugerah, perlindungan dari Tuhan oleh alam semesta ciptaannya ke dalam kehidupan kalian semua, zodiak Capricorn di mana kalian semua berada. Saya Angel Star Indonesia, sending angel blessing, dan sampai jumpa di pembacaan selanjutnya. Jangan lupa subscribe juga untuk membantu saya sebagai semangat lagi. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.